Baik, perkenalkan nama saya Switzerland dengan NIM 220 10 10 230 dari kelas D semester 7. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal UTS yang diampu oleh Bapak Iputu Haryadi Mkom. Di soal ini terdapat beberapa poin yang menjadi silabus dari pengerjaan. Poin yang pertama itu adalah konfigurasi OSPF dan autentikasi MD5 pada OSPF. Terus yang kedua, verifikasi koneksi antar host. Terus yang ketiga, konfigurasi server AAA berbasis radius. Terus yang keempat, konfigurasi server SSH dan server AAA berbasis radius di router. Terus verifikasi akses SSH ke router. Terus selanjutnya, konfigurasi server AAA berbasis takat plus konfigurasi server SSH dan server AAA berbasis takat plus di switch. Terus yang 9, verifikasi akses SSH ke switch. Terus yang terakhir itu konfigurasi dan verifikasi NTP. Kita lanjut. Ini adalah topologinya dari soal yang sudah diberikan. Terus sandi enable secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Di sini ada sebuah tabel pengelamatan, terdapat beberapa kolom yaitu perangkat, interface, IP address, subnet mask, default gateway, dan switch. Di mana ini akan menjadi patokan pengerjaan mengkonfigurasi dari berbagai macam perangkat ada itu. Dikarenakan saya sudah mengerjakan sebelumnya, maka saya akan tidak mengulangi lagi. Oke, kita mulai pada nomor 1. Di mana nomor 1 ini kita diminta untuk mengkonfigurasi routing OSPF pada ketiga router yaitu Mataram, Raya, Selo dengan proses ID 63 serta mengaktifkan MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dengan password Namada. Oke, kita lanjut. Kita mulai di router Mataram. Masukkan password sesuai ketentuan yang ada pada modul yang sudah ada. Masuk ke mode config. Terus kita masuk ke untuk mengaktifkan OSPF dengan mengeksekusi perintah rollback OSPF. Oke, lanjut kita memasukkan network. Network yang terhubung yang akan dikenalkan oleh router Mataram nantinya, yaitu LAN Mataram dan router ke router Raya ini. Nah, network yang IP 192.168.1.0 ini adalah IP dari LAN Mataram. Terus yang 0.0.0.225 ini adalah wildcard dari subnet mask yaitu /24. Terus area 0 ini adalah ketentuan dari modul. Nah, sedangkan IP yang ini adalah IP dari router Raya ke jalur dari router Mataram ke Raya. Terus wildcard-nya itu
0.0.0.3 dikarenakan karena ini adalah /20/30. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan MD5. Sebelumnya kita akan masuk ke jalur mana yang akan dikenalkan. Nah, kita di sini diminta untuk mengaktifkan OSPF dengan mengeksekusi perintah IP OSPF message package K 46 MD5 spasi navada ini adalah secret dari soal internet. Nah, karena kita diminta mengerjakannya kepada ketiga router, jadi lanjut ke router lain. Perintahnya sama saja. Saya akan kerjakan di nanti saja sekarang. Nah, jadi ketiga IP ini, ketiga network ini, saya dapatkan pada LAN Praya. Oh, ini LAN Praya, terus Wilmotnya ini 0.0.0.2. Karena di sini /21, terus yang network yang kedua ini saya dapat pada router Mataram Raya, jalur router Mataram Raya. Terus yang ketiga ini network IP dari Raya Selo, router Raya Selo. Di sini sama WebDrive karena /30 keduanya. Terus apa ini?
Kita mengaktifkan MD5-nya. Mengaktifkan key. Masuk lagi ke gigabyte 0/0/1 karena ini akan menjadi jalur atas ini. Oke, sudah selesai konfigurasi dari router raya. Sekarang kita lanjut ke router yang terakhir, yaitu router silo. Pegangnya sama saja. Rekamnya sudah kan akses. Network megabyte. Yang langsung ke router. Ya, jadi network yang pertama ini kita dapatkan pada LAN Celo. Terus yang network kedua ini adalah dia menuju ke router raya. Terus kita mengaktifkan area 0 atau tingkat message di case. Terus INT J0/0/1 ini kabel ya. Terus kita mengaktifkan MD5-nya dengan key dan dengan password yang ada. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu memverifikasi menggunakan sifat PDQ atau mengeping dari PCA ke PCB yang terdapat di ulang Mataram, terus PCC ke PCD yang terdapat LAN Celo, dan seterusnya. Pastikan semua terkoneksi, terhubung. Coba. Menggunakan P, akses,
PC di Lansing sukses. Terus sukses sekarang apa ini sukses sukses sekarang PC sukses. Oke, sukses semua. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 3, di mana kita diminta untuk mengonfigurasi server radius agar layanan AA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selo koneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dan menggunakan sandi Rinjani. Selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selo. Di mana ini dipakai untuk nantinya untuk login atau autentikasi SSH ke tiap router tersebut. Maksudnya ini nanti kita kalau kita mau mengakses router, nanti kita diminta untuk login dulu. Kita masuk ke server radius dulu. Ini service ANA, bukan. Terus ini nomor kliennya itu nih. Ya, tadi rencana. IP-nya ini dapat dari tabel pengalamatan yang di atas. Jadi sebenarnya ada 109 WhatsApp. Iya. Sudah selesai dan kita diminta juga untuk membuat username dan passwordnya, notifikasi nanti di saya ketik router Mataram. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di mana di soal nomor 4 ini kita diminta untuk membuat konfigurasi SSH terserver pada router Mataram. Ketiga router dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan nama domain. Kita diminta untuk membuat nama domain dulu pada setiap router, yaitu dengan nama ubg.file. So,
Mungkin dong ya. Kita lanjutkan saja ya. Kita bisa dulu satu persatu. Ya, benar. Nah, di langkah ke selanjutnya ini kita diminta untuk membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit dengan mengeksekusi perintah crypto key generate RSA. Oke, lanjut. Kita diminta untuk membuat user lokal dengan nama netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup local database. Secret sembalun. Sembalun tadi ya. Netadmin dengan sandi sembalun. Sandi sembalun. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 4D. Mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan yang telah dibuat. Oke, pada soal nomor 3. Oke, Rinjani. Advance. Inisialisasi server dulu nama radiusnya RDB. Sebenarnya ini bebas, gantung info buat database. Baru kita masukkan addressnya. Address kurang di admin harus spesifik. Oke, sudah. Dengan K tadi Rinjani. Ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke 4E, mengaktifkan autentikasi A pada setiap router dan mengonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AA radius. Jika server AA tidak tersedia, maka menggunakan local database.
Oke, kita authentication. Location. Load. Wow. Server. Group. Lanjut ke mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dengan mengeksekusi perintah line console ini konsol nol. Oke, sudah. Terus yang ke 4G itu mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Jadinya nanti ketika kita mengakses router, kita harus hanya diizinkan untuk masuk kalau kita menggunakan password yang sudah kita buat sebelumnya. Hanya mengizinkan dengan koneksi melalui SSH saja. Oke, uncookie. Login transport. Login transport. Seharusnya ini sudah oke, lanjut saja kita pergi ke router selanjutnya, yaitu router Freya. Jadi kita sampai ke mengaktifkan MD5 saja. Oke, tadi kayaknya kita diminta untuk membuat domain dan IP domain. IP domain yang nama bg.lokal. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat AA Neo Model MK mengaktifkan RSA. Oh ya, membuat crypto key dengan panjang 1024 B dengan mengeksekusikan perintah Oke, lanjut. Kita diminta untuk membuat username
user lokal dengan nama netadmin dan secretnya itu sembalun untuk membackup database. Netadmin terus mengatur radius router sehingga dapat terkoneksi ke server AAA Radius menggunakan key yang telah dibuat pada soal nomor ketiga dengan cara mengeksekusikan perintah AAA new laporan itu. Mungkin menjadi tadi ya. Lanjut, kita diminta untuk mengaktifkan autentikasi AA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk autentikasi menggunakan server AA Radius. Jika server AA Radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Oke. Dengan mengeksekusi perintah AAA login default group Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AA yang telah didefinisikan dengan cara mengeksekusi length console login authentication. Oke, sudah lanjut kita mengaktifkan line VTY menggunakan metode AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH saja. Oke, sudah. Oh, belum. Transport. Lanjut ke silo. FI domain. Terus klik dan keluar aja. Susah. Akan itu
perlu membuat username dengan admin dan secret selalu. Oke, setelah itu membuat user lokal. Ini mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat berkoneksi ke server A. Oke, sudah. Oke, no, radius. Satu buat penyesuaian karena kurang. Oke, lanjut. Ya, itu sudah. Terus memasukkan key. Key-nya ini ringan. Sesuai kita sudah buat tadi. Lanjut, kita diminta untuk mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router untuk untuk digunakan login untuk autentikasi menggunakan server A radius ke server A radius tidak tersedia nantinya maka menggunakan local database dengan cara mengeksekusikan perintah autentikasi login di file group radius lokal AAA version. Sudah. Dan yang F ini mengaktifkan konsol, mengatur konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Ini terus mengaktifkan line PTY. Oke, langkah yang keempat ini sudah selesai. Jadi kita masuk ke langkah yang kelima yaitu memverifikasi akses konsol pada setiap router. Ketiga router yaitu Mataram, Celom, dan Praya menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kayaknya di soal nomor 3. Kita exit dulu sini. Nah, ini jadi kalau kita mau mengakses router ini maka kita akan ditanya dulu username dan password. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Jadi ini router Selong maka tadi kita buat dengan username Selong juga. Passwordnya juga Selong.
Oke, bisa. Terus router client, kita sini. Ini sudah bisa. Lanjut ke router Mataram. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ke langkah ke-6. Jadi sama di sama dengan langkah kelima, tetapi ini berbeda dengan cara mengakses eh, ke PC, server dan lain sebagainya. Jadi PCA PCA kerotokannya dari server DNS. Oke, kita PCA tadi kan. Hmm, SSA. Hmm, Oke, sudah bisa. Terus dari server DNS yang jadi hasil dari PCC Oke, sudah bisa. Terus lanjut ke PCC. Mengeksekusi ke SSH NetApp. Terus nama router. Oke, sudah bisa. Oke, lanjut ke soal nomor 7, yaitu mengkonfigurasi server Takas Plus agar layanan AA aktif dan mengizinkan switch SW underscore Mataram dan SW underscore Ceylon terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan menggunakan sandi Tambora. Selain itu, juga kita diminta untuk membuat dua nama login dan sandi, contoh SW underscore Mataram dan SW underscore Ceylon. Oke, langsung kita eksekusi. Kita masuk dulu ke server atas, lalu pindah ke ini. Kita buat client name sesuai Mataram. Lalu
IP-nya 192.168.1.25. IP-nya ini sesuai dengan tabel pengalaman yang di atas. Terus Tambora tadi. Secret. Sandinya Tambora. Tambora terus ini kita ganti karena ini kita kebutuhannya untuk Takax, jadi kita ganti dengan Takax. Kita buat lagi tinggal satu yaitu SW Selo client 192.168.1.3.2 sama juga Tambora. Ini juga kita ganti. Oke, sudah. Lalu kita akan membuat username dan password. SW Mataram. Passwordnya juga SW Mataram. Ya. Lalu yang kedua itu SW Selo. Oke. Kalau sudah berarti soal nomor 7 ini sudah selesai. Lanjut kita ke soal nomor 8 yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi SSH server dan pada switch SW Mataram dan Selo dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu kita memberi domain dulu pada switch. Kedua, masukkan Mandalika. Lalu masuk ke model konfigurasi. Terus kita kan diminta untuk IP domain name. Jadi untuk domain name gitu doang. Kita selesaikan dulu satu-satu. Terus yang kedua itu membuat crypto key RSI dengan panjang 1024 bit sama kayak sebelumnya dengan mengeksekusikan perintah crypto key generate RS. Lalu masukkan jumlah. Oke, sudah. Lalu yang ke C itu membuat username lokal dengan nama, dengan username netadmin dan secretnya itu Sembalun. User netadmin secret Sembalun. Terus oke sudah. Terus yang kedua mengatur setiap switch sebagai Takax plus klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA Takax. Dengan mengeksekusi perintah AAA Neo Model. Tapi ini bedanya ini kan yang sebelumnya itu konfigurasi sebelumnya itu di server Radius. Nah, kalau di sini ke server Takax. Jadi kita menggunakan perintah Takax server server host yang dikenalkan 192.168.2.3. Ini sudah lalu menambahkan key-nya Takax server key tahun di bawah. Takax tambah. Oke, sudah. Kalau sudah, lanjut ke yang C, menggunakan mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap switch dan mengaktifkan seluruh login untuk di atas menggunakan server AAA Takax.
Plus, jika server Tagas Plus tidak tersedia, maka menggunakan local database. Local database ini kayak misalnya kita tidak bisa mengakses switch dengan eh, username dan password yang sudah kita daftarkan di server Tagas, maka kita bisa dengan menggunakan local database. Jadi kita mengeksekusi perintah AAA authentication authentication equals equals to Datax Datax plus lokal. Oke, sudah. Terus kita akan mengatur akses line PTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Jadi dengan mengeksekusikan perintah line RTA 0.pas login harus Oke, oke sudah. Kita lanjut ke bagian switch silo. Jadi yang pertama itu switch silo Mandalika. Oke. Kita memberi nama domain dulu. Domain nbk.local. Terus kita mengaktifkan RSA eh, dengan cara mengeksekusikan perintah cryptocurrency RSA supaya di publiknya terus mengatur username untuk menjadi backup nantinya ke database lokal. Username admin admin dan secret itu sembahnya. Oke sudah. Ini kan. Terus kita akan mengatur setiap switch sebagai takas, klien dari takas sehingga dapat terkoneksi ke server takas dengan cara mengeksekusi neo model takas server takas server host 192.168. Terus Kenya Tambora. Kita akan mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap switch dan konfigurasi seluruh login untuk mengautentikasi menggunakan server AAA Takas Plus. Jika server tidak tersedia, maka digunakan local database. Authentication or local database. Takas
tanggal 11. Nah, lalu kita mengaktifkan line PTY. PTY-nya login import configuration report transport input lalu back. Oke, kita lanjut ke langkah 9. Kita diminta untuk memverifikasi apakah bisa eh, SS apakah akses saja ke setiap switch yaitu SW Mataram dan PCB dan Zilong dari PCD menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server ATAX. Yang di mana yang dimaksud ini yang ini username dan password yang ada di eh, dalam server ATAX. Oke, kita langsung berarti Mataram kita akses ke PCB. Stop. Dengan klik akses main R, terus nama switchnya Mataram, terus IP-nya 192 108 dengan 1 Oh, ada itu. Passwordnya kan tadi SW Mataram. Mataram. SW. Tunggu sebentar ya teman-teman, soalnya agak nge-lag. Atau kita pindah dulu ke ini kan, sembari ini. Kita coba-coba. Oke, kliknya SSH dan L, SW, Silong, lalu disusul dengan IP yang 165 dan F. Apalagi oh kelebihan semua lagi. Oke, password SW Silong. Kenapa ya? Ini juga sama dan kayaknya laptop saya agak kurang performa. 10 out 20. Coba kita ulang. SW Transfer Mataram. Nanti gue ya. Tapi apa ya? Tetapi di tangan saya sudah benar sih. SW Mataram, SW Mataram. Terus konfigurasinya juga ada. Ya kita akses lewat sini. Ini juga agak kayaknya karena laptop saya nggak kuat deh. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor eh,
10 yaitu mengkonfigurasi NTP klien pada switch SW Mataram dan switch Selo agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan key 58 dan sandi Sakarya. Jadi kita masuk ke switch. Switch. Atau kita ganti dulu. Dikarenakan tadi kita menggunakan eh, username dan password yang ada pada apa namanya pada server AAA Takas Plus ini tidak bisa. Jadi kita menggunakan, saya sudah berusaha tapi masih belum bisa ngesok dari problem ini. Jadi saya memanfaatkan eh, apa namanya backup lokal database-nya untuk mengakses, yaitu dengan username, netadmin, dan passwordnya sembalun. Kita coba. Nah, ini cobaan tadi belum bisa. Jadi saya merubah username dan loginnya dan menggunakan netadmin dan sembalun. Ini sudah baru. Kita pilih agak lebar. Maaf. Ini dari PC mana? Ini sudah bisa kalau menggunakan local database itu bisa Pak, tapi kalau menggunakan username yang ada di sini tidak bisa. Tapi sudah benar dari username segala macam konfigurasinya sudah benar. Terus kita akses switch Shelong dari PCD dari situ. Password sambar tunggu. Oke, sudah bisa. Namun kalau saya mengaksesnya dengan dengan password oke, kita tinggal agak lewat. Kan emang nggak bisa kan. Hmm. Rem FTY 4. Tapi codingannya sudah benar ya.
Kita lanjut lagi dah. Ke se- NTP NTP server 192.168 mungkin 2.1 mungkin 58 tadi sesuai 50 ini server NTP NTP server sudah kena server. Oh, kita masuk dulu ke Mothercon. Nanti 9 ini dalam kimia 5 oke sudah dikenal NTP oke NTP ya, ini mengatakan yang ada di tengah santaran. Lalu kita masuk ke show NTP status. Oke, lanjut ke switch. Oke, hmm, oke, oke, 58 dan tiket kajian application ini 58 yang mulai bunga sangkaraya. Oke, oke, terus cek ini mana. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Di Word yang ini sebelumnya sudah saya kerjakan, sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, malam.